Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini akan membagi info latihan soal bintara kompetensi perawat untuk aspek pengetahuan. Nah, untuk bintara kompetensi perawat, syaratnya minimal harus teman-teman berijazah D3 perawat, terus mempunyai STR, itu surat tanda registrasi yang masih berlaku, diutamakan untuk mempunyai sertifikat Basic Cardiovascular Life Support atau BCLS atau Basic Trauma Life Support atau BTLS dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. Untuk tinggi badan minimal itu 163 untuk pria dan wanita 160 cm. Ras Melanesia itu 160 untuk pria dan 158 untuk wanita. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Obat anti hipertensi diresepkan untuk klien dengan hipertensi. Klien mengatakan pada perawat bahwa ia akan memilih obat herbal untuk membantu menurunkan tekanan darahnya. Manakah dari pernyataan perawat berikut yang paling penting untuk disampaikan kepada klien? Itu jawabannya adalah C. Anda harus menemui dokter lebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat herbal tersebut. Oke, next soal nomor 2. Seorang klien dibawa ke unit gawat darurat oleh tim ambulan setelah mengalami pingsan di rumahnya. Resusitasi jantung paru telah dilakukan namun tidak berhasil. Istri klien mengatakan kepada perawat bahwa klien adalah seorang pendonor organ tubuh dan mata korban sudah didonasikan. Manakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Itu jawabannya adalah C. Tutup kedua mata klien, tinggikan kepala tempat tidur, dan letakkan kantung SKK. Oke, next soal nomor 3. Seorang perawat sedang merawat klien setelah tindakan mastektomi. Klien mengatakan lengannya mengalami pembengkakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa klien mengalami komplikasi yang tidak diharapkan akibat pembedahan. Apakah prinsip etik yang gagal dipertahankan berdasarkan kasus tersebut? Jawabannya adalah D. Oke, next soal nomor 4. Seorang klien dengan BPH sedang menjalani operasi TURP dan mendapatkan irigasi kandungan kemih. Sebelum tindakan dilakukan, perawat bedah memberikan penjelasan dan meminta persetujuan klien. Apakah nilai etik utama yang menjadi pedoman perawat dalam tindakan tersebut? Jawabannya adalah B. Kebebasan. Oke, next soal nomor 5. Seorang perawat sedang memberikan penjelasan kepada klien untuk persiapan pulang pada klien dengan kanker prostat setelah tindakan prostatektomi. Penjelasan yang diberikan agar klien tidak mengangkat barang dengan bobot lebih dari 10 kg selama minimal 6 minggu. Apakah diagnosa keperawatan yang relevan dengan rencana tersebut? Itu jawabannya adalah C. Risiko komplikasi pendarahan. Oke, soal nomor 6. Silahkan teman-teman baca sendiri di sini untuk pertanyaannya, karena pertanyaannya dan pilihannya ini agak lumayan panjang, dan untuk jawabannya itu adalah A. Oke, soal nomor 7. Seorang perawat sedang mengalami klien stroke dengan hemiparesis dextra yang masuk fase rehabilitasi. Saat ini perawat sedang mengajarkan klien agar dapat makan dengan tangan kirinya dan berjalan dengan menggunakan tripod. Apakah teori utama yang mendasari tindakan perawat dalam asuhan keperawatan tersebut? Itu jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 8. Silahkan juga teman-teman baca pertanyaannya di sini juga, karena pertanyaannya lumayan panjang dan jawabannya di sini jawabannya adalah C. Oke, next soal nomor 9. Seorang perawat ditugaskan untuk merawat 5 orang klien dan menghabiskan waktunya untuk merawat 1 orang diantaranya yang baru kembali dari kamar bedah. Perawat tidak meminta asisten dan tidak memonitor klien yang lain. Pada siang hari, salah seorang klien turun dari tempat tidur tanpa bantuan dan jatuh dari tempat tidur sehingga lengannya patah. Manakah perilaku perawat yang menggambarkan negligence? Yaitu jawabannya adalah B. Yaitu perawat tidak mengecek secara teratur klien lain. Oke, soal nomor 10 juga silahkan teman-teman baca soalnya di sini. Jadi di sini untuk jawabannya itu pilihannya adalah A. Oke, next untuk soal nomor 11. Seorang perempuan berusia 24 tahun melahirkan anak pertama 6 jam yang lalu di BBM. Terus mengeluh takut turun dari tempat tidur dan masih takut buang air kecil karena sakit pada bekas jahitan. Hasil pemeriksaan diperoleh TD 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, terus suhu 37,5 derajat Celcius, pengeluaran darah 50 cc, kandungan kemih. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B. Mobilisasi dini. Oke, soal nomor 12. Seorang bidan ditugaskan sebagai PTT di desa terpencil dan persalinan banyak ditolong oleh dukun. Apa langkah pertama yang harus dilakukan bidan di desa tersebut? Jawabannya adalah A.
Oke, next soal nomor 13. Seorang perempuan berusia 24 tahun nifas 2 hari dikunjungi bidan ke rumahnya. Suaminya menyatakan bayi rewel, ASI sedikit, diberikan susu formula. Hasil pemeriksaan fisik normal. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? Itu jawabannya adalah C, mendukung ibu tetap menyusui. Oke, nomor 14. Seorang perempuan berusia 22 tahun hamil pertama 8 bulan dan datang ke RS mengeluh sering pusing. Hasil pemeriksaan TD 150 per 90 mmHg, TFU 30 cm, ada odema di kaki, proteinuria plus. Apakah diet makanan yang dianjurkan pada kasus tersebut? Itu jawabannya adalah B, tinggi kalori dan protein. Oke, soal nomor 15. Silahkan teman-teman baca sendiri di sini. Dan untuk jawabannya adalah B. Oke, untuk soal nomor 16 juga silahkan teman-teman baca pertanyaannya di sini dan jawabannya di sini adalah E, memberikan MGSO4 dosis awal. Oke, next soal nomor 17. Silahkan juga teman-teman baca di sini sendiri pertanyaannya. Di sini jawabannya adalah E, itu peningkatan hormon progesteron dan somatotropin. Terus oke, soal nomor 18. Silahkan juga teman-teman baca sendiri pertanyaannya. Untuk jawabannya adalah A, Atonia uteria. Oke, next soal nomor 20. Seorang bayi berusia 2 jam lahir spontan di BPM. Hasil pemeriksaan suhu 35 derajat Celcius, nafas 24 kali per menit, terus nadi 90 kali per menit. Bayi malas minum, letargi, tingkat kesadaran turun. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Itu jawabannya adalah E, hipotermi sedang. Terus untuk soal nomor 20. Seorang perempuan membawa putranya berusia 20 hari ke klinik karena terdapat bintik-bintik merah yang berisi cairan bening di bagian punggung dan dada bayi, sehingga membuat bayi sering menangis. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah C, menganjurkan untuk menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Oke, itu aja yang bisa aku share seputar Bintara Perawat. Untuk aspek pengetahuan, silahkan teman-teman baca buku-buku tentang keperawatan. Oke, jika ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk like and share video ini sebanyak-banyaknya. Terus jangan lupa yang terpenting yaitu klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, sekian dan terima kasih.